terkait banyaknya gitu kabel-kabel jaringan internet yang ada di tiang-tiang PLN. Itu gimana itu sebenarnya? Apakah mereka meminta izin ke PLN untuk menumpang kabelnya ke PLN atau gimana? Apa mereka secara ilegal memasang itu tanpa persetujuan PLN? Nah, kalaupun memang persetujuan PLN, apakah mereka membayar sejumlah uang untuk menggunakan tiang listrik milik PLN dilalui oleh kabel listriknya? Itu gimana, Bang? Iya, baik, makasih Bang buat pertanyaannya. Terkait dengan pemanfaatan aset PLN, pemanfaatan tiang PLN untuk kabel-kabel di luar kabel listrik. Di kita di PLN ada satu anak perusahaan yang menghandle, Bang. Namanya PLN Icon Plus. Ya. Jadi PLN Holding atau PLN Pusat induk kita sudah memberikan kuasa ke PLN Icon Plus untuk menangani yang namanya jaringan telekomunikasi yang berada atau terpasang di tiang PLN. Nah, artinya PLN Icon Plus adalah perusahaan yang bertanggung jawab mengurus semua aset-aset PLN yang digunakan oleh non PLN. Ya. Artinya mereka mendata jaringan-jaringan telekomunikasi yang nempel di tiang PLN itu punya siapa. Nah, sejauh yang kami tahu memang ada yang sudah berkontrak, Bang. Artinya pihak telekomunikasi, kita bilang telekomunikasi A misalnya ya, karena namanya banyak ini Bang ya, telekomunikasi A itu sudah berkontrak dengan PLN Icon Plus dan sudah ada perjanjian kerjasama sehingga bisa menggunakan aset PLN yaitu tiang PLN. Di mana itu Bang Icon Plus itu kantornya? Di Medan, Bang. Di Medan. Nanti alamat bisa saya sampaikan. Untuk mengetahuinya secara online mereka berkontrak gimana? Nah, atau tidak? Jadi terkait dengan kontrak-kontrak perusahaan-perusahaan mana, perusahaan telekomunikasi mana yang sudah berkontrak dengan PLN, dengan PLN Icon Plus, itu memang mereka yang tahu Bang. Karena memang kami juga dalam proses permintaan data ke mereka, perusahaan mana yang sudah berkontrak. Karena ini kan sudah banyak memang suratan dari kita juga, sudah banyak pertanyaan juga dan kita juga dalam proses permintaan data, PT-PT mana yang sudah berkontrak dengan Icon Plusnya. Dan juga memang kendala di lapangan. Itu di lapangan itu kabel telekomunikasi itu kan dominannya hampir mirip-mirip Bang. Tidak ada tanda-tanda mana PTA, mana PTB, mana PTC ya, tidak bisa kita lihat, tidak bedakan. Jadi yang tahu itu adalah PLN Icon Plus. Sejauh ini tindakan yang bisa kami lakukan adalah ketika ada pemasangan jaringan telekomunikasi yang menggunakan aset PLN atau tiang PLN, semisal kami sedang patroli, jumpa petugas ya, mendirikan tangga di tiang PLN, hendak menaikkan kabel telekomunikasi, yang bisa kami lakukan adalah menghentikan sementara sambil menaikkan izinnya. Apakah mereka sudah berkontrak atau sudah ada berkomunikasi dengan PLN Icon Plus atau belum? Kalau belum, itu kami berhak menghentikan. Atau bahkan tidak bisa menunjukkan surat, kami berhak menghentikannya. Karena yang mengurus itu adalah Icon Plus dan mereka harus bekerja sama dulu dengan PLN Icon Plus supaya bisa menggunakan tiang PLN. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, kalau seandainya saat ini di tiang PLN itu banyak aset dan ada kita anggap yang belum berkontrak, apakah PLN berhak memutus? Nah, ini kami kembali yang bertugas di sini adalah PLN Icon Plus. Artinya PLN Icon Plus akan melakukan langkah-langkah persuasif. Pertama, menyurati provider. Kedua, meneruskan temuan-temuan tersebut ke kejaksaan untuk dilanjuti. Karena PLN Icon Plus itu menggandeng kerjasama dengan kejaksaan juga untuk penindakan hal-hal ini, dan tentunya kalau tidak ada tindak lanjut dari si provider, tentunya akan dilakukan penertiban oleh PLN Icon Plus.